You are my ambassador. Thank you. Yeah, thank you. Sambil gambar, kita gambar. Ayo. Bagaimana menurut Ibu pasang surut lukis klasik Bali ya, gaya Kamasan ini sekarang ini ya, kondisinya di Desa Kamasan, dan sebagai Ibu kan salah satu pelaku yang masih tetap eksis sampai sekarang. Menurut pasang surut kami itu memang kalau boleh dikatakan secara ekonomis itu sangat memprihatinkan ya, karena kita masyarakat Kamasan itu memang kita sebagai boleh dikata tahun-tahun kemarin itu sebagai mata pencaharian melukis kan. Tapi karena pariwisata sekarang lesu, mungkin ada beberapa yang masih pikir-pikir untuk berkarya. Jadi mungkin enggan kan, karena enggan, bukan apa-apa. Jadi karena begitu tamu tidak datang, ini jadi buat apa kerja? Mungkin ada yang berpikiran gitu. Tapi seperti saya sendiri, di masa seperti sekarang ini, di masa surat sekarang ini justru mendobrak hati nurani kita berkarya yang semaksimal lagi. Jadi misalnya kita berkarya menggali yang lukisan yang belum ada dilukis oleh orang lain. Misalnya ada intisarinya dari salah satu nonton sender tari yang ditendarkan, apa itu judulnya bagus, saya lihat, atau pementasan wayang kulit, atau ceritanya apa, saya rekam dari sana. Iya, ya daripada di samping itu juga saya juga banyak buku ya yang menyangkut, karena kita dapat jalan ya dengan sebagai pemangku, kita boleh mengambil kitab yang lebih tua dari baca-baca buku kitab Weda. Jadi dari sana mungkin bagaimana hal ini rasanya bisa nih dipakai lukisan. Saya punya lukisannya sekarang, ada beberapa dari baca-baca buku itu. Jadi tidak saya tergantung pada topik Ramayana atau Mahabharata, bukan itu aja. Jadi sekarang seperti musim-musim sekarang lah tempat saya mengisi waktu. Jadi kita tidak boleh pasrah. Kalau kita berserah dengan waktu itu, wah itu bukan pelukis itu. Ada pengembangan dari segi tema maupun pewarnaan ataupun enggak, kalau saya mungkin temanya aja. Kalau pewarnaan dan penampilan masih tetap asli. Ya. Bahkan juga masih saya pergunakan, ya, saya kira begitu. Tapi bagaimana peminatnya sekarang? Saya rasa sekarang kita katakanlah masyarakat kita lokal itu kembali sudah. Kalau mungkin zaman dulu itu orang-orang yang punya uang, katakanlah orang kaya, mereka punya rumah balai dangin, ada parbenya. Kalau sekarang tidak kembali, orang-orang yang punya duit itu mereka bikin rumah stil Bali dengan ornamen-ornamen ukiran semua. Dia minta parbe pada saya atau pura, itu udah rasanya udah kembali ke fungsi yang semula. Jadi tidak ada rasa rendah diri lah, Bu? Enggak. Dengan lukisan. Oh enggak, bagi saya enggak. Justru saya merasa, oh ini lukisan kami, stil kami ini lebih tinggi nilainya dibanding dengan lukisan stil lain. Karena apa? Di sini banyak mengandung filsafat Hindu yang tua. Jadi banyak mengandung filsafat. Kalau kita mungkin orang bisa menikmati lukisan tidak hanya nilai estetisnya, bisa nilai filsafatnya, apa yang terkandung di dalam lukisan itu. Iya, filosofinya itu. Dengan adanya festival yang kita kasih, waduh, bagi kami itu merasa senang sekali ya, bangga sekali. Mungkin dengan jalan demikian, nanti seni lukis Kamasan bisa punya harga diri yang lebih tinggi lagi. Ya, karena saya sendiri itu optimal. Kenapa kita merasa rendah dengan stil yang lain? Justru orang mancanegara itu kagum kepada kita. Kenapa kita merasa rendah? Tidak. Kami tidak punya pesimis. Jadi optimis. Kita bekerja terus dengan cerita-cerita yang menarik dari seperti baru, tapi dia masih yang asli. Gitu. Ya, terima kasih, Ibu. We're happy about that because Nyoman Gunarsa want to promote the paintings classic Kamasan, the traditional painting classic Kamasan. As long as the people talk about the development of painting in Bali, there is always start with the Kamasan classical Balinese painting and then continue by the Ubud style, Batuan style, and contemporary Balinese style, and also the contemporary artists. Kamasan classical painting, there is always, that's way everywhere in the world who talk about the Balinese painting always display
Kamasan Classical Paintings. Bahasa Bali, bahasa Indonesia. Sepanjang kita sangat menghargai sebenarnya seni lukis klasik Bali gaya Kamasan, karena itulah yang memelopori perjuangan perkembangan seni lukis di Bali. Selama orang membicarakan perkembangan seni lukis Bali, seni lukis klasik Bali gaya Kamasan akan selalu memulainya. Setelah kedatangan Walter Spies dan Bonnet, memang disarankan seni lukis Bali dikembangkan tanpa meninggalkan cara-cara orang Bali telah miliki terdahulu. Tentu gaya Kamasan dikembangkan. Seni lukis yang berkembang, seni itu kan selalu kreatif dan berkembang. Itulah terjadinya perkembangan seni lukis di Bali masa kini tidak lepas dari the classical painting Kamasan. Dan ini selalu tetap hidup Pak ya sampai sekarang. Ini selalu tetap hidup dan tetap berkembang, dan pelukisnya tetap berjuang bagaimanapun perkembangannya. Sekarang Nyoman Gunarso telah berjuang untuk membangkitkan dilukis klasik Kamasan ini. Kita sebenarnya selaku pencinta seni, pencinta budaya Bali, berterima kasih atas perjuangan Nyoman Gunarso untuk seni lukis klasik